Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di Lensa Banjar Sepekan edisi hari ini. Program ini merupakan rangkuman kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Rifah Azhar, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Kementerian PUPR Republik Indonesia melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan gelar rakor terkait pelaksanaan pembangunan kawasan religi sekumpul dan sosialisasi peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan air santri. Rakor diikuti beberapa pemangku kepentingan dan stakeholder terkait. Guna mewujudkan kawasan religius kumpul yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan, Kementerian PUPR Republik Indonesia melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan menggelar rakor terkait pelaksanaan pembangunan penataan kawasan religius kumpul sekaligus sosialisasi peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan air santri di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Rakor dihadiri anggota Komisi 5 DPR RI Rifki Nijami Karsayuda, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Derajat Wijunarso, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rofiki, Porkopimda Banjar, dan stakeholder terkait lainnya. Anggota Komisi 5 DPR RI Rifki Nijami Karsayuda menyampaikan rasa syukurnya karena telah diberi kesempatan dapat bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk bisa merealisasikan hajat masyarakat Kabupaten Banjar khususnya dan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya, bahkan aspirasi umat Islam di Indonesia melalui pembenahan atau revitalisasi kawasan sekumpul di Kota Martapura. Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Derajat Wijunarso mengatakan, mengenai pelaksanaan pekerjaan ada dua kegiatan yang hampir bersamaan waktunya, terutama untuk kegiatan penataan kawasan religius kumpul yang sudah siap untuk dilaksanakan pembangunan yang dimulai pada tanggal 28 Mei 2021. Sedangkan untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan air santri diperkirakan akan dimulai pengerjaan pembangunannya pada Juni minggu ketiga karena masih dalam proses pembahasan. Derajat juga menjelaskan penataan kawasan religius kumpul dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen 1 akan selesai pada 3 Desember 2021, sedangkan segmen 2 dan 3 akan dikerjakan pada November mendatang. Untuk pengerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan air santri akan selesai pada Februari 2022 karena proyek ini merupakan multi-years kontrak. Derajat berharap dengan adanya pembangunan ini minimal bisa membantu masyarakat untuk hidup lebih layak dari sisi sanitasi dan air minum. Ya, untuk pelaksanaan pekerjaan kebetulan ini ada dua kegiatan yang hampir bersamaan waktunya. Jadi yang untuk kegiatan di Sekumpul ini sudah siap untuk pelaksanaan, makanya hari ini kita melakukan sosialisasinya. Dan ini insya Allah tanggal 28 Mei 2021 akan segera kita mulai. Kemudian kalau yang untuk air santri, kita perkirakan nanti Juni minggu ketiga akan kita mulai karena masih dalam proses pembahasan MC0. Jadi untuk Sekumpul ini kita menjadi 3 segmen. Segmen 1 akan selesai nanti sekitar tanggal 3 Desember 2021. Semoga semua pekerjaan kita lancar. Dan nanti ada segmen 2 dan 3 seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Sekda bahwa untuk segmen 2 dan 3 rencananya akan kita laksanakan sekitar bulan November tahun 2021 yang akan datang. Kemudian kalau untuk air santri sendiri ini akan selesai sekitar bulan Februari tahun 2022 karena proyeknya adalah multi-years kontrak. Hendra Zidan, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pengerjaan pemindahan makam di kawasan Sekumpul dipindahkan ke Alkah 1 Desa Tungkaran yang ditargetkan pengerjaannya 5-10 hari namun mampu dilakukan hanya dalam waktu 3 hari. Dalam pemindahan makam tersebut ada sebanyak 59 makam dewasa dan 1 makam bayi.
Menjadi bagian dari program revitalisasi kawasan Sekumpul, beberapa waktu lalu dilakukan pengerjaan pemindahan makam di belakang Panti Werda Kelurahan Sekumpul Martapura yang dipindahkan ke Alkah 1 Desa Tungkaran. Sebanyak 59 makam dewasa ditambah 1 bayi dipindahkan dengan target pengerjaan 5-10 hari. Namun dengan keseriusan dalam pengerjaannya mampu dilakukan selama 3 hari. Pembacaan doa dan tahlil di Alkah Tungkaran dihadiri Bupati Banjar yang diwakili oleh PLT Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Banjar Irwan Jaya, Lurah Sekumpul Marhusin, perwakilan Polres Banjar, Polsek Martapura Kota, Koramil dan unsur Kecamatan Martapura, serta hadir secara khusus Habib Syekh Bahashim dan Tuan Guru Haji Abdullah Basyar yang memimpin pembacaan doa dan tahlil. Habib Bahashim mengatakan untuk proses pemindahan makam ini sudah sesuai dengan syariat Islam dan mendoakan seluruh kegiatan revitalisasi Sekumpul nantinya bisa berjalan dengan lancar. PLT Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah berharap apa yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Banjar dalam pemindahan makam dapat memberikan manfaat. Jadi alhamdulillah hari ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan tahlilan dalam rangka kita penataan Sekumpul yang jenazah yang dari panti sudah kita alihkan kurang lebih sekitar 60 orang dan hari ini kita bersama Tuan Guru Abdullah telah melakukan tahlil dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat untuk kita semua dan kita berusaha apa yang kita berikan terbaik untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Banjar. Sementara Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Banjar Irwan Jaya menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari penataan kawasan Sekumpul sebagai kawasan wisata religi. Ya, alhamdulillah. Jadi prosesi relokasi pemindahan makam dari Panti Werda ke Desa Tungkaran ini kan berjalan dengan lancar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Asisten 2 bahwa rencana kami menargetkan waktu itu sekitar 5-10 hari bisa dipenuhi hingga hari ketiga. Alhamdulillah total makam yang dibongkar sama dengan makam yang kembali kami makamkan lagi ke sini. Nah, kalau biaya pemakaman ini kemarin kami mengestimasi sekitar 260-an. Nah, jadi nanti ini masih bertahap membayar upah penggali makam, terus yang menggunakan alat berat juga di sini, termasuk nanti prosesi lainnya. Pemindahan makam dari kawasan Sekumpul ke Tungkaran merupakan bagian dari perencanaan penataan kawasan Sekumpul segmen 1 yang dikerjakan mulai tahun 2021 ini. Umar, Pepen, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, pencegahan penyalahgunaan narkoba harus diawali dari lingkup terkecil, yakni keluarga. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias Hedi Mansur, dalam sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Pencegahan penyalahgunaan narkoba mesti diawali dari lingkup terkecil, yakni keluarga. Hal tersebut dikemukakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias Hedi Mansur, pada acara sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN yang digelar Kesbangpol Kabupaten Banjar bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar di Aula Barakat, Martapura. Sosialisasi ini mengusung tema meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nurgita Tias juga mengatakan pentingnya memasang imbauan melalui spanduk dan semacamnya, yakni tentang bahaya narkoba. Ia pun menambahkan, dengan 10 program pokok PKK, salah satunya kesehatan, yaitu dengan menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan, termasuk menghindari narkoba. Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar, Aslam, mengatakan permasalahan peredaran narkoba sudah menjadi permasalahan mendunia, sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengambil kebijakan tegas mengenai masalah narkoba ini. Sementara narasumber dari BNN Provinsi Kalimantan Selatan, Masrub, menjelaskan bagaimana berbahayanya narkoba bagi kesehatan, serta upaya yang dilakukan BNN dalam memeranginya.
Pemerintah selalu berupaya untuk menginformasikan bahwa narkoba sangat berbahaya dan pemerintah juga selalu bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba. Bagus, Paidillah, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar pelatihan kerajinan arguci tahun anggaran 2021 di Gedung Dekranasda Kabupaten Banjar. Kegiatan yang dibuka Ketua Dekranasda Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias Hedi Mansur tersebut diikuti para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Banjar. Kegiatan pelatihan arguci diharapkan bisa membawa perubahan dalam hal pengembangan produk. Hal tersebut diungkapkan Hajah Nurgita Tias Hedi Mansur selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Banjar saat membuka kegiatan pelatihan arguci tahun anggaran 2021 di Gedung Dekranasda Kabupaten Banjar. Hajah Nurgita Tias mengaku optimis untuk kedepannya bisa membuat sentra atau menentukan titik kampung arguci dan manik agar kiranya sentra ini terus menjadi lapangan pekerjaan untuk proses pemulihan ekonomi di Kabupaten Banjar. Sementara itu, Kepala Disperindak Kabupaten Banjar I Gusti Mada Suryawati mengatakan, kerajinan arguci adalah merupakan salah satu produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Banjar. Menurutnya, kerajinan arguci ini harus dilestarikan keberadaannya. Kemudian memberikan inovasi dan memodifikasi agar kerajinan ini bisa berkembang dan terlihat lebih menarik untuk dipasarkan. Rencana ke depan, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Disperindak akan membuat kampung sentra arguci di wilayah Martapura Timur, tepatnya di Kampung Melayu, di mana di kampung tersebut sudah terdapat 50 perajin arguci. Pelatihan sulam arguci yang merupakan salah satu kerajinan khas Kalimantan Selatan ini diikuti para pelaku UMKM di Kabupaten Banjar. Lydia, Melda, Kominfo Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo Bupati Banjar Haji Saidi Mansur serahkan bonus untuk kafilah Kabupaten Banjar yang meraih juara pada MTQ Nasional tingkat Kalimantan Selatan ke-33 tahun 2021. Bupati Banjar tidak lupa mengucapkan selamat atas prestasi kontingen Kabupaten Banjar yang meraih juara 2 dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menggelontorkan bonus kepada kafilah Kabupaten Banjar yang meraih juara pada Musobaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ke-33. Penyerahan bonus dilaksanakan pada saat rakor pengurus LPTQ Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Pemberian uang pembinaan dan bonus diserahkan secara simbolis oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur kepada Nuriyah, juara favorit MTQ Kalimantan Selatan ke-33 tahun 2021 di Kabupaten Tanah Bumbu, yakni dengan bonus sebesar 15 juta rupiah, dan juga diserahkan kepada Rumah Tahfiz Darul Quran Kecamatan Tatah Makmur sebesar 5 juta rupiah. Rakor juga sebagai evaluasi dan membahas persiapan kontingen LPTQ Kabupaten Banjar dalam MTQ tingkat kabupaten dan tingkat provinsi ke-34 yang akan dilaksanakan di Kota Banjarbaru pada tahun 2023 mendatang. Rakor juga dihadiri Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra yang juga selaku Ketua LPTQ Kabupaten Banjar Haji Masruri, PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Syah, perwakilan Kementerian Agama, serta para pengurus LPTQ Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengucapkan selamat kepada LPTQ Kabupaten Banjar yang telah membawa harum nama daerah dalam pelaksanaan MTQ ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 di Tanah Bumbu yang keluar sebagai peringkat kedua terbaik. Ia pun berharap kepada semua pengurus LPTQ agar memanfaatkan rakor ini semaksimal mungkin. Ia pun optimis dapat mewujudkan masyarakat manis yakni maju, mandiri, dan agamis. Kita pada hari ini telah melakukan rapat koordinasi sekaligus penyerahan uang pembinaan atau bonus kepada para juara MTQ di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang tentunya juara MTQ yang berasal dari Kabupaten Banjar, dengan harapan
itu akan memberikan motivasi kepada mereka dan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian dari pemerintah Kabupaten Banjar. Kemudian rakor ini nanti kami akan mengevaluasi sekaligus menyusun program ke depan yang kemudian akan mengatur strategi untuk menyukseskan pelaksanaan MTQ, sukses MTQ tingkat Kabupaten Banjar yang nanti akan dilaksanakan di tahun 2022 dan untuk MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru tahun 2023. Yang tentunya 2 tahun ke depan kita harus melakukan persiapan, gitu Pak. Rumah kita sebenarnya kita sudah hampir juara umum Pak. Cuma pada cabang tafsir dari bahasa Arab putra-putri, bahasa Indonesia putra-putri, bahasa Inggris putra-putri itu ada 6 kejuaraan. Dan itu kita tidak satupun memperoleh poin. Nah itu yang direbut oleh Banjarmasin sehingga kita pada posisi yang kedua. Titik lemahnya adalah orang yang ikuti tafsir itu harus hafal Qurannya Pak. Jadi ada orang yang hafal Quran tetapi tidak bisa menguraikan tafsirnya itu dengan berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Ada orang yang ahli bahasa Arab, bahasa Inggris, bicaranya, menafsirkannya, tapi tidak hafal Al-Qurannya. Khairin Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Aula Barakat Martapura. Dalam rakor tersebut juga di-launching program penanggulangan kemiskinan berbasis aplikasi Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Maju, Mandiri, dan Agamis atau Si Bapak Manis. Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar rakor penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar yang digelar di Aula Barakat Martapura. Bupati Banjar Haji Sedi Mansur mengatakan, pemerintah Kabupaten Banjar telah dan sedang melaksanakan beberapa program seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Presiden Nomor 15 Tahun 2010 yakni tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Bupati menambahkan, telah diprogramkan secara menyeluruh oleh masing-masing SKPD di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar secara garis besar yang tercantum dalam 4 bidang prioritas, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bidang pengembangan ekonomi kerakyatan. Mudah-mudahan dari rakor pada hari ini bisa dijalankan dengan baik seperti itu. Jangan sampai ekosektoral berakibat fatal dari program ini. Karena kemiskinan dari seluruh jajarannya itu semua hampir SKPD mempunyai partisipasi di dalam penanggulangan tersebut. Adapun percepatan penanggulangan kemiskinan terbagi dalam 3 kelompok, yaitu program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha mikro. Bupati Banjar juga menyampaikan, kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan sebagai gerakan bersama, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak selaku pemangku kepentingan dalam mendukung kerjasama ini. Bupati berharap efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan meningkat sehingga tingkat kemiskinan dapat diturunkan sebagai amanat pembangunan nasional. Dalam kesempatan tersebut juga di-launching program penanggulangan kemiskinan berbasis aplikasi yakni Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Maju, Mandiri, dan Agamis atau Si Bapak Manis. Fahrizal, Faidillah, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Pancasila harus menjadi pondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2021 secara luring dan daring. Yang menarik perhatian, Presiden mengenakan pakaian adat dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan amanatnya. Upacara yang digelar secara luring dan daring yang diikuti seluruh pimpinan daerah tersebut, Presiden mengenakan pakaian adat dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Turut hadir secara daring di Comment Center Martapura, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Polres Banjar AKBP Andri Koko Prabowo, dan perwakilan Dandim 1006 Martapura. Adapun tema yang diusung adalah Pancasila dalam tindakan bersatu untuk Indonesia tangguh. Presiden Jokowi mengatakan, walaupun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan sepanjang Republik Indonesia berdiri, namun tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah ringan. Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia tidak serta-merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Yang harus diwaspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan, rivalitas antar nilai-nilai, dan rivalitas antar ideologi. Presiden menambahkan, Pancasila harus menjadi pondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia pun mengajak seluruh aparat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, kaum profesional, generasi muda Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu dan bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila. Pancasila telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia ini berdiri. Namun, tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan. Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia tidak serta-merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan, rivalitas antar nilai-nilai, dan rivalitas antar ideologi. Dalam upacara tersebut, Ketua MPR RI Bambang Susatyo bertugas membacakan naskah Pancasila, sementara Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Umar Meada, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rifah Azhar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.